Ketika seseorang sampai kepada ayat sajadah, kemudian orang ini bersujud, ya, bersujud atas perintah Rasulullah SAW, ya. Apa yang terjadi? Maka setan lari sambil menangis dan dia mengatakan, aduh sial aku. Ini anak Adam, keturunan Adam, diperintahkan untuk sujud dan dia bersujud atas perintah Allah. Kemudian baginya adalah surga karena menjalankan perintah Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat sekalian, ayahanda ibunda, para pecinta Al-Quran makan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di kesempatan kali ini kita akan sama-sama kembali melanjutkan kajian kita tentang ilmu agama tentunya dalam channel dakwah kita, media dakwah UMSI TV. Mudah-mudahan sahabat sekalian senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, tema yang kita angkat pada kesempatan ini yaitu tentang ada sebuah sujud, ya, ada sebuah sujud yang disebut dengan sujud tilawah. Nah, sehingga dalam istilah ada beberapa sujud dalam Islam, ya. Salah satunya sujud tilawah. Ya, kita kenal ada sujud sujud syukur, ada sujud syahwi, ya. Ada yang ketiga adalah sujud tilawah. Tentu yang lain tidak disebutkan karena apabila kita sholat diwajibkan untuk sujud, yaitu namanya sujud sholat. Jadi selain sujud sholat ada 3 sujud lagi, ya, dalam Islam. Pertama sujud tilawah, kedua sujud syahwi, yang ketiga adalah sujud syukur. Kapan ini dilakukan? Yaitu ketika orang lupa membaca, lupa dalam sholatnya, ya, ada kelupaan dalam sholatnya, yang mana hal yang dilupakan itu yaitu sesuatu yang disebut dengan sunnah muakkad. Seperti dalam mazhab Syafi'i, apabila ada orang lupa jumlah rakaat, kemudian yang kedua ada lupa untuk membaca doa kunut di pagi hari sholat subuh, ya. Ya, ini. Maka disunnahkan kita untuk sujud syahwi. Sujud syahwi artinya karena lupa, ya. Kemudian yang kedua disebut sujud syukur. Sujud syukur ini ada kenapa dilakukan? Karena orang merasa mendapat kenikmatan. Ketika mendapatkan kenikmatan besar, ya, atau mendapatkan keberuntungan, ya, kemudian tiba-tiba ingin bersyukur pada Allah, ucapan terima kasih kepada Allah, maka dilakukan dengan cara dimulai dengan sujud syukur terlebih dahulu. Nah, ini disebut dengan sujud syukur. Kemudian yang ketiga, inilah yang akan kita bahas, yaitu sujud tilawah. Baik, sahabat sekalian, sujud tilawah secara bahasa sujud, ya, kemudian tilawah disebut karena bacaan. Ya, tilawah itu artinya bacaan Quran yang dimaksud tentunya. Di dalam Al-Quran nanti kita akan jumpai ada 15 titik ayat dalam Al-Quran. Dalam ayat tersebut, atau kita kalau sudah sampai membaca ayat tersebut, atau mungkin diantara kita mendengar ayat itu dibaca, maka kita disunahkan untuk sujud tilawah. Ini terdapat pada surat Al-A'raf ayat 206, kemudian surat Ar-Ra'd, ya, ayat 15, kemudian surat An-Nahl ayat 50, kemudian surat Al-Isra ayat 109, kemudian surat Maryam ada di ayat 58. Kemudian berikutnya surat Al-Hajj ada di ayat 77, ya, ayat 18. Dan juga ayat 77. Jadi ada 2 titik dalam surat Al-Hajj ayat 18 dan juga ayat 77. Kemudian berikutnya ada di surat Al-Furqan ayat 60, ya. Begitu pula selanjutnya ada di surat An-Naml. Surat An-Naml. Ini ayatnya silahkan dicari, ya. Nanti dicari. Surat An-Naml, surat As-Sajdah, surat Fussilat, surat An-Najm, surat Al-Insyiqaq dan juga surat Al-Alaq. Ya. Ini titik-titik kita dianjurkan untuk sujud tilawah kalau kita membaca ayat tersebut
atau bacaan kita ketika membaca Quran sampai kepada ayat tersebut, atau orang yang di sampingnya dia mendengar. Nah, itu. Maka disunahkan untuk membaca untuk sujud yang disebut dengan sujud tilawah. Ada pengkhususan yaitu pada surat As-Sajdah, ya, sampai suratnya disebut surat As-Sajdah. Karena artinya ya sujud, ya, diperintahkan untuk sujud. Ini khusus Rasulullah SAW dalam sebuah riwayat menganjurkan kita, ya, imamnya, terutama kalau sholat berjamaah, kalaupun sholat sendirian juga tetap disunahkan, yaitu membaca surat As-Sajdah di rakaat pertama, ya, dan rakaat kedua membaca surat Al-Insan. Ya, kalau subuh memang bacaannya agak panjang, ya, ayah bunda sekalian. Biasanya kalau subuh lebih panjang sedikit. Kenapa? Karena sholat subuh itu adalah sholat yang pertama disebut sholat yang disaksikan oleh para malaikat-malaikat di waktu malam, yang mereka turun untuk menurunkan rahmat di waktu malam. Mereka akan pulang ke tempatnya kembali, ya, menunggu datangnya selesai sholat subuh. Nah, di hari Jumat itu khusus mereka menyaksikan orang-orang yang membaca surat As-Sajdah. Nah, hingga boleh, ya, kita membaca surat di sholat subuh kita agak panjang, ya. Imam-imam juga disunahkan untuk membaca itu, ya, surat As-Sajdah. Kemudian di rakaat kedua surat Al-Insan. Nah, ini sunnah hukumnya, di waktu sholat subuh di hari Jumat, ya. Kemudian sunnah juga baca surat As-Sajdah, ya, kita sampaikan sekalian ketika orang menjelang tidurnya, ya, baca surat Al-Muluk, kemudian dilanjutkan dengan As-Sajdah. Nah, ini adalah orang yang tentu memiliki waktu banyak, ya, sebelum tidurnya membaca 2 surat, ya. Kalau 2 surat itu dihitung-hitung nggak sampai setengah juz, ya, hampir setengah juz kalau kita rutinkan. Jadi ini yang disunahkan. Lalu apa bacaan kita ketika kita sampai kepada ayat atau kita mendengar orang membaca ayat Sajdah tersebut? Nah, ini ada bacaan yang khusus, ya, ketika kita sujud, kalau kita bisa. Namun kalau kita tidak hafal, boleh dengan bacaan yang umum. Bacaan yang umum itu kita boleh membaca subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Ini dibaca sebanyak 3 kali ketika sujud itu. Kemudian wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim, ya. Nah, itu secara umum, ya, boleh. Namun ada juga bacaan khusus, ya. Ini bacaan khusus kalau kita hafal. Biasanya orang-orang khusus, ya. Ya, kalau para imam, ya, mungkin hafal, ya, apalagi udah biasa. Tapi kalau jamaah biasanya banyak yang tidak hafal. Jadi cukup saja membaca subhanallah alhamdulillah wallahu akbar sebanyak 3 kali, ditutup wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Sementara ada bacaan khusus, ya, sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Itu bacaannya. Ya, silahkan dicari di buku-buku, ya, tentang sujud tilawah atau di media-media, ya, yang khusus kalau mau dihafalkan, ayah bunda, ya. Seperti tadi bacanya sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Kalau mau hafal itu baca 3 kali, ya. Kemudian kita bangun dari sujudnya, ya, seperti biasa kita lanjutkan bacaannya kalau kita lagi sholat. Ya, kalau kita sedang membaca Al-Quran atau mendengarnya, ya, cukup melanjutkan pada ayat berikutnya. Seperti itu. Jadi hukumnya sunnah. Ayahanda bunda yang mungkin belum pernah melakukan praktek sholat subuh dengan imam membaca surat Sajdah, maka sekalian disampaikan, ya, ini karena banyak kejadian orang bertanya-tanya, itu imamnya
sujud apaan itu? Ya, kok ada sujud lagi sholat, habis itu bangun dia lanjutin bacaannya. Nah itu orang bertanya-tanya. Nah, inilah yang disebut dengan sujud tilawah. Apalagi khusus pada hari Jumat di waktu subuhnya. Ya, bolehkah sholat-sholat lain kita membaca ayat sajadah? Ya tentu boleh. Maghrib, Isya, kemudian imamnya membaca itu, membaca ayat yang salah satu titik ada ayat sajadah, ya maka itu juga disunahkan untuk sujud. Ya walaupun sholat maghrib ataupun sholat Isya. Ya seperti itu bunda sekalian. Dalam sebuah riwayat ini dijelaskan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis, ini saya bacakan hadisnya. Idza qara ibnu Adam as-sajadata fasajada. Maka itazala syaitanu yabki yaqulu ya wailah. Umira ibnu Adam bisujudi fasajada. Falahul jannah wa umirtu bisujudi fa asaitu falinar. Ya, falinar. Dalil ini menjelaskan, ya, Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita bahwa ketika seseorang sampai kepada ayat sajadah, ayat yang dengannya dia harus sujud atau ayat dengannya dia harus sujud tilawah, kemudian orang ini bersujud, ya, bersujud atas perintah Rasulullah SAW, ya, untuk sujud, maka kemudian orang itu sujud, kata Rasulullah SAW. Apa yang terjadi? Maka setan lari sambil menangis. Dalam riwayat lain, setan lari terbirit-birit sambil menangis. Dan dia mengatakan, aduh sial aku. Ini anak Adam, keturunan Adam, diperintahkan untuk sujud dan dia bersujud. Ya, dan dia bersujud atas perintah Allah. Kemudian baginya adalah surga karena menjalankan perintah Allah. Sementara aku, kata setan ini, kata iblis, ya, celaka aku. Ketika aku diperintahkan untuk sujud, aku tidak mau bersujud, maka aku masuk neraka. Setan menangis, hampir berlari ketika melihat ada orang bersujud tilawah ketika mendengar atau membaca ayat sajadah. Demikian Yanda Bunda sekalian, mudah-mudahan kita bisa memahami, ya. Kalau di tempat yang biasa ada masjid, ya, imamnya biasa membaca ayat sajadah dalam sholat subuh, ya, apalagi yang rakaat keduanya surat Al-Insan, ya, ini tentu lebih panjang, ya, minimal surat as-sajadahnya saja, ya, kalaupun dianggap terasa kepanjangan, ya, untuk makmum. Nah ini Yanda Bunda jangan heran, ya, kalau ada suatu waktu dalam perjalanan, misalnya Yanda Bunda sekalian, kemudian singgah di satu tempat, di satu masjid untuk sholat subuh pas di hari Jumat, kemudian ketika imamnya dalam tengah-tengah bacanya sujud, maka jangan heran, ini yang disebut dengan sujud tilawah. Ya, mudah-mudahan Anda bunda sekalian bisa memahami dan kita semua senantiasa berada dalam lindungan Allah SWT, diberikan pemahaman terhadap ilmu-ilmu agama. Demikian akhir kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.